Shalom Bapak Ibu. Mengapa kita diselamatkan oleh iman dan bukan oleh perbuatan baik? Ini adalah salah satu doktrin utama dari iman Kristen, Bapak Ibu ya. Dasar utamanya adalah keselamatan adalah anugerah dari Allah ya. Alkitab menegaskan bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah. Di Efesus 2 ayat 89 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ayat ini jelas ya. Keselamatan datang dari kasih karunia Allah melalui iman, bukan dari perbuatan baik kita. Jika perbuatan menjadi dasar, manusia bisa menyombongkan diri, Bapak Ibu. Ya. Nah, satu hal lagi, perbuatan baik manusia itu punya batas, Bapak Ibu ya. Jadi faktor yang kedua ini adalah keterbatasan perbuatan baik manusia. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia telah berdosa, sehingga perbuatan baik kita itu tidak cukup untuk menebusnya ya. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Roma 3 ayat 23 juga menegaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, sebaik apapun usaha manusia, tidak bisa memenuhi seluruh kekudusan Allah yang sempurna, maka perbuatan baik tidak bisa menjadi dasar dari keselamatan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa selamat? Iman kepada Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ini Bapak Ibu. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan kita menerimanya lewat iman, bukan perbuatan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus ya. Keselamatan adalah hasil percaya atau iman kepada karya Kristus di kayu salib, bukan usaha dari manusia itu sendiri. Sedangkan perbuatan baik bukan tidak diperlukan, tapi merupakan buah dari iman. Untuk keselamatan hanya perlu iman, tidak perlu perbuatan baik. Tapi buah dari keselamatan justru adalah perbuatan baik. Walaupun kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, iman yang sejati pasti menghasilkan perbuatan baik sebagai bukti. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Efesus 2 ayat 10, karena kita buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi perbuatan baik itu bukan dasar keselamatan, melainkan buah iman yang hidup itu. Secara ringkas bisa dikatakan demikian, Bapak Ibu. Keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Itu seperti tadi di Efesus 2 ayat 89 ya. Perbuatan manusia tidak cukup karena dosa membuat kita gagal. Ada di Yesaya 64 ayat 6, juga di Roma 3 ayat 23 tadi ya. Hanya iman kepada Yesus yang menyelamatkan. Yohanes 3:16,
dan Roma 5 ayat 1. Perbuatan baik adalah bukti iman yang sejati, bukan syarat keselamatan. Yakobus 2 ayat 17 dan Efesus 2 ayat 10, Bapak Ibu. Dengan kata lain, kita diselamatkan hanya oleh iman, sola fide. Tetapi iman yang sejati tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu menghasilkan perbuatan baik. Ada perumpamaan ya tentang orang yang tenggelam. Bayangkan seorang yang sedang tenggelam di laut dalam, Bapak Ibu. Ia berusaha berenang, mengayuh tangan, menendangkan kaki, tapi tetap tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tenaganya terbatas, Bapak Ibu. Tiba-tiba sebuah kapal penyelamat datang dan seorang penyelamat melemparkan pelampung. Pada titik ini, orang itu hanya bisa percaya dan berpegang pada pelampung. Ia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan kekuatannya. Itu gambaran perbuatan baik. Jadi kalau dia berusaha untuk menyelamatkan diri dengan kekuatannya, dengan sekuat tenaga, itu adalah gambaran dari perbuatan baiknya, ya. Hanya dengan berpegang kepada pelampung atau beriman kepada Kristus, ia bisa ditarik ke kapal dan diselamatkan. Setelah diselamatkan, orang itu akan sangat bersyukur kepada penyelamatnya. Sebagai rasa syukur, ia mungkin hidup dengan cara baru, berhati-hati, menolong orang lain, dan tidak mengulangi kebodohannya lagi. Inilah gambaran perbuatan baik sebagai buah dari iman. Ada satu perumpamaan lagi, perumpamaan sebuah pintu keselamatan ini ya. Bayangkan sebuah rumah di tengah badai, Bapak Ibu. Untuk selamat, seseorang harus masuk ke dalam rumah. Pintu rumah itu adalah Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Iman adalah keputusan untuk masuk melalui pintu itu. Perbuatan baik adalah cara hidup kita setelah berada di dalam rumah tersebut. Ini bukan tiket masuk ya, melainkan bukti kita memang sudah berada di dalam. Ada perumpamaan jalan dan rambu-rambu atau petunjuk arah, Bapak Ibu. Iman adalah jalan tol menuju tujuan. Apa tujuannya? Keselamatan. Kasih karunia ada Allah adalah mobil yang mengangkut kita. Perbuatan baik adalah rambu atau petunjuk arah dari jalan-jalan itu ya. Bukti bahwa kita sedang berada di jalan yang benar ini. Tanda jalan atau rambu-rambu tidak membuat kita sampai ke tujuan. Tetapi tanpa tanda-tanda jalan tadi, kita bisa ragu apakah kita benar-benar sedang berada di jalan itu, bukan jalan yang salah itu. Dengan semua gambaran ini kita bisa menyimpulkan, Bapak Ibu ya, perbuatan baik tidak menyelamatkan kita, tetapi iman kepada Kristuslah yang menyelamatkan itu. Namun iman sejati akan selalu menghasilkan perbuatan baik sebagai bukti nyata dari keselamatan yang telah kita terima. Jadi alur kronologi keselamatan menurut Alkitab. Pertama jelas ada masalah. Masalah apa, Bapak Ibu? Semua manusia berdosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesaya 64 ayat 6. Segala kesalahan kami seperti kain kotor. Artinya tidak ada manusia yang sanggup menyelamatkan dirinya dengan kebaikannya sendiri. Semua sudah rusak oleh dosa. Akibatnya upah dosa adalah kematian. Roma 5 ayat 23. A. Sebab upah dosa ialah maut. Konsekuensinya adalah kematian kekal atau terpisah dari Allah. Inilah kondisi tanpa harapan jika hanya mengandalkan usaha sendiri. Karena itu Bapak Ibu, kasih karunia Allah adalah solusinya melalui Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Roma 5 ayat 18. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Selanjutnya, keselamatan diterima melalui iman. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman menerima karya Kristus di salib. Nah, buah dari iman adalah perbuatan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan baik tidak menjadi dasar keselamatan, tetapi sebagai bukti nyata dari iman yang sejati. Dengan pola ini, akhirnya jelaslah Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membuahkan perbuatan baik. Shalom Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati.